Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wabarakatuh. materi eksistensialisme itu adalah materi yang kemarin ya, sebelum hari raya. Ya materi terakhir kemarin, materi pertemuan terakhir kemarin. Saya bagikan mungkin ada mahasiswa yang belum mendapatkan file tersebut. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang progresivisme atau progresivisme dan implikasinya dalam pendidikan. Sebelumnya marilah kita buka pertemuan ini dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Baiklah. Untuk menyikat waktu saya tidak akan berlama-lama ya juga. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang progresivisme. Ini adalah salah satu aliran filsafat dalam pendidikan Islam. Artinya bahwa dalam pemikiran pendidikan itu, ya, dalam sejarah pemikiran pendidikan itu terdapat pemikiran yang beraliran progresif, dalam artian bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang berpikiran secara progresif, di mana progresivisme ini sebenarnya bukan aliran yang dasarnya itu adalah dasar dari nol ya, tetapi progresivisme ini merupakan pentolan dari aliran-aliran yang sudah ada sebelumnya seperti pragmatisisme, kemudian juga ada aliran empirisme dan seterusnya ya. Intinya progresivisme ini ada kaitannya dengan aliran-aliran sebelumnya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan aliran progresivisme? Progresivisme ini bukan bangunan filsafat secara mandiri ya, sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa dia bukan pemikiran yang disusun secara mendasar ya, tapi ini adalah aliran sempalan atau aliran pentolan dari aliran-aliran lain yang sudah ada. Nah, pada awalnya ada yang mencatat bahwa progresivisme ini merupakan sebuah gerakan ya di Amerika, lebih tepatnya pada tahun 1918, yang menginginkan pendidikan itu berjalan dengan paradigma kemajuan atau progresif. Jadi progresif di sini artinya adalah kemajuan ya. Sehingga dengan demikian kalau istilah progresivisme itu sendiri ya bisa kita artikan secara sederhana adalah pemahaman tentang sesuatu itu harus maju gitu ya. Sesuatu itu harus bergerak terus, bukan menengok ke belakang, bukan dalam konteks pendidikan, bukan melestarikan nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya, tetapi mencoba bagaimana membuat nilai atau menyusun nilai-nilai pendidikan yang lebih baru, yang lebih progresif, yang lebih maju gitu ya. Jadi sebagaimana saya katakan sebelumnya bahwa progresivisme ini adalah pentolan dari gerakan lain atau aliran lain, maka progresivisme ini sebenarnya adalah berangkat dari pemikiran pragmatisme ataupun eksperimentalisme. Progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang memahami bahwa nilai berkembang secara terus-menerus karena manusia selalu mengalami hal-hal baru dalam hidupnya secara dinamis. Artinya bahwa orang-orang progresif ini memahami bahwa manusia itu terus berkembang ya, dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, sehingga ada budaya-budaya baru gitu ya. Di kalangan anak muda misalnya sekarang lebih tidak bisa dilepaskan dari yang namanya teknologi informasi, internet, Internet of Things, ya, artificial intelligence dan seterusnya. Nah, ini merupakan budaya-budaya baru ya yang mana ini menunjukkan bahwa manusia itu terus mengalami perubahan-perubahan. Manusia itu mengalami kemajuan-kemajuan gitu ya. Dan
mereka memahami bahwa nilai itu, maksud nilai di sini adalah nilai kebenaran dan nilai baik dan buruk gitu ya. Nilai kebenaran, nilai baik dan buruk, dan yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan gitu ya, selalu akan mengalami perubahan-perubahan seiring perkembangan manusia itu sendiri ya. Kita tahu bahwa di zaman teknologi informasi ini tentu kita dihadapkan pada banyak nilai-nilai gitu ya. Ada anak-anak muda yang dengan kreativitasnya menggunakan berbagai media teknologi untuk eksis gitu ya, menggunakan YouTube, menggunakan semua platform media sosial seperti Facebook, Twitter, ada TikTok, ada ya macam-macam gitu ya. Nah, itu menciptakan nilai-nilai baru. Nah, ini yang ingin dipahami oleh orang-orang progresif ini, bahwa manusia itu selalu mengalami perkembangan, mengalami perubahan, tentu karena manusia itu dinamis gitu ya, selalu berubah-ubah dari zaman ke zaman, maka nilai-nilai itu tentu akan terus berubah gitu, terus berkembang. Nah, menurut mereka perubahan nilai itu menuntut masyarakat juga berubah ke arah yang lebih baik atau lebih cepat gitu ya, lebih progresif. Progresivisme menghendaki perubahan masyarakat secara revolutif. Nah, ini kata kunci dari progresivisme ini ya. Menginginkan atau menghendaki perubahan masyarakat itu revolutif. Artinya di sini perubahan-perubahan itu perubahan-perubahan yang menyeluruh, yang mendasar dan menyeluruh gitu ya. Agar apa? Agar manusia itu dapat mampu mencapai keinginan-keinginannya. Baik keinginan-keinginan entah itu pragmatis, entah itu idealis dan seterusnya gitu ya. Dan perubahan masyarakat itu bukan dirubah secara evolutif. Jadi itu perbedaannya. Ada revolutif, ada evolutif di sini ya. Ada revolutif ya, dan di sini ada evolutif. Jadi bukan evolutif. Orang-orang progresivisme itu menghendaki perubahan masyarakat itu bukan secara evolusi ya. Bukan perkembangan ya. Istilahnya itu bukan perubahan-perubahan yang berangsur-angsur gitu ya. Bukan perubahan yang berubah secara bertahap, tidak. Orang-orang progresif itu justru menginginkan bahwa perubahan yang terjadi manusia itu harus berjalan secara revolutif. Kalau kalian memahami istilah revolusi dengan evolusi, nah itu kira-kira gambaran dari pemikiran progresivisme ini. Jadi yang diinginkan oleh progresivisme itu perubahan itu terjadi secara revolusi ya. Perubahan-perubahan yang sangat mendasar, sangat mendalam, sangat menyeluruh dan seterusnya. Oke. Progresivisme berpendapat bahwa pengetahuan yang memiliki kebenaran hari ini kemungkinan akan salah di masa yang akan datang. Jadi pengetahuan yang kita dapatkan hari ini atau kemarin-kemarin itu bisa jadi salah dan bisa jadi tidak sesuai lagi dengan zaman yang akan datang, dengan masa yang akan datang. Oleh karenanya dalam konteks pendidikan, menurut mereka pendidikan itu seharusnya bukan untuk menyiapkan peserta didik, bukan untuk menyiapkan siswa-siswa itu dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Bukan. Jadi bukan menyiapkan mereka dengan perangkat-perangkat yang ada sekarang itu ya, untuk agar mereka bisa hidup di masa yang akan datang, tetapi pendidikan itu seharusnya memahami kehidupan dan memecahkan masalah kehidupan saat ini demi kemajuan masyarakat. Jadi bukan menyiapkan peserta didik untuk hidup di masa yang akan datang, tetapi menyiapkan peserta didik itu untuk bisa menghadapi saat ini gitu ya, menghadapi permasalahan, problem-problem yang ada di saat ini. Agar apa? Agar siswa itu tidak terbelenggu oleh angan-angan di masa yang akan datang, tetapi siswa itu harus fokus pada apa yang harus dia lakukan saat ini, sekarang ini, dan
gerakan apa atau pemikiran apa yang bisa mengembangkan dirinya menjadi manusia yang berguna gitu ya. Maka dari itu tidak heran bila pernyataan-pernyataan semacam ini berkaitan dengan aliran pragmatisme. Oke, bagi progresivisme, kebenaran pengetahuan ataupun nilai di masa lalu tidak terlalu signifikan dibanding pengetahuan baru yang akan dipecahkan oleh manusia di masa sekarang. Sebab yang lebih bermanfaat adalah kebenaran saat ini untuk kepentingan saat ini juga. Jadi jelas di sini ya, ada kaitannya dengan pragmatisme. Pemikiran progresivisme itu ada kaitannya dengan aliran pragmatisme tadi. Jadi menurut mereka itu pengetahuan dan nilai-nilai kebenaran dari pengetahuan, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keburukan di masa lalu itu tidak lebih penting ya. Pentingnya mungkin ya penting, tetapi sudah tidak urgen lagi, tidak terlalu urgen untuk dibahas dan dipahami oleh siswa itu sendiri, tetapi yang lebih penting itu bagaimana siswa itu memahami dunianya yang ada saat ini gitu ya, dan bagaimana cara mereka memecahkan berbagai macam problem kehidupan yang dia hadapi. Oleh karenanya ya, cara terbaik mendidik siswa adalah dengan metode problem solving dan membekali mereka dengan strategi-strategi pemecahan masalah. Jadi di sini sangat terasa sekali ya pengaruhnya bagi dunia pendidikan, bahwa di dalam dunia pendidikan saat ini kan ada jargon ya, ada jargon learning how to learn gitu ya. Learning how to learn itu artinya belajar bagaimana caranya belajar. Artinya di sini belajar bagaimana strategi-strategi untuk memecahkan masalah. Jadi strategi-strategi apa yang perlu dipahami, yang perlu didalami, yang perlu dikuasai oleh siswa dalam rangka memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh dirinya dan di kehidupannya, yaitu baik problem yang dihadapi terkait dengan problem intelektual, problem sosial, problem keyakinan bahkan gitu ya. Maka strategi-strategi apa yang perlu dikuasai agar bisa dengan secara cerdas gitu ya untuk mengatasi problem intelektual, problem sosial, problem bahkan problem keimanan. Nah, salah satu contohnya begini ya. Saat ini kan salah satu contoh ini kita dihadapkan pada informasi tentang perang di antara Hamas dan Israel gitu ya. Nah, ini kan bagaimana cara memahami itu gitu ya. Apakah kita bisa memahami itu secara cerdas atau tidak gitu ya. Apakah kita lebih mementingkan emosional kita dalam memahami problem di Palestina itu, atau kita membuka pikiran kita dengan segala kemungkinan yang ada. Misalnya ini letak kesalahannya apakah benar-benar 100% pada Israel atau pada Hamas sendiri, Hamas di Palestina itu. Nah, kita ini kan problem sosial, problem politik ya, problem politik. Bagaimana kita memahami itu? Nah, tentu dibutuhkan strategi-strategi untuk memahami itu. Salah satunya dengan strategi berpikir kritis, membuka wawasan kita sehingga kita tidak kemudian gampang menyalahkan satu pihak dan membenarkan pihak lain secara membabi buta gitu ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana seharusnya siswa itu dibekali dengan strategi-strategi dalam menghadapi problem intelektual, problem sosial, problem entah itu problem akademik, problem politik, problem ekonomi dan seterusnya. Oke, menurut Kneiler,
prinsip-prinsip dasar progresivisme adalah pendidikan itu seharusnya kehidupan, bukan persiapan untuk hidup. Maksudnya gimana ini? Maksudnya adalah pendidikan itu seharusnya dijalankan dalam rangka bagaimana siswa itu memahami kehidupan secara universal. Bagaimana siswa itu memahami kehidupan dirinya dan kehidupan universal itu, dan bagaimana caranya dia itu memecahkan persoalan-persoalan yang dia hadapi terkait persoalan intelektual tadi, persoalan sosial dan lain sebagainya tadi ya. Bukan pendidikan itu bukan untuk menghafalkan sesuatu atau menguasai sesuatu untuk kita persiapkan mereka menghadapi hidup di masa yang akan datang, tetapi pendidikan itu seharusnya adalah memahami kehidupan yang dia alami saat ini gitu ya, memahami problem-problem intelektual, problem politik dan seterusnya itu di saat ini gitu ya. Tentu kalau problem politik tentu bukan diajarkan kepada anak-anak yang belum mengerti politik gitu ya, belum dewasa gitu. Kalau kayak anak SD ya disesuaikan, tentu anak SD, SMP dan SMA tentu disesuaikan dengan umur mereka apa problem yang mereka hadapi, misal problem intelektual, problem sosial, seperti bukan seperti itu, tapi persoalan bully membuli gitu kan, ini kan terjadi di sejak masa dini ya, entah itu di SD, entah di SMP dan sebagainya. Itu kan problem sosial yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Intinya bagaimana agar siswa itu tidak gampang membuli, agar tidak gampang tertekan dengan bulian dan seterusnya. Nah, inilah kehidupan gitulah. Pendidikan itu seharusnya adalah mengajarkan dan mengarahkan siswa itu agar mampu menjalani kehidupan saat ini. Ini bukan menjalani kehidupan yang akan datang. Karena bekal menjalani kehidupan sekarang ini tentu akan menjadi bekal yang sangat kuat dalam rangka menghadapi hidup di masa yang akan datang, tentunya begitu. Kemudian yang kedua adalah belajar harus dikaitkan secara langsung dengan minat anak. Nah, ini yang diinginkan oleh progresivisme itu. Belajar itu harus dikaitkan secara langsung dengan minat anak. Masalahnya adalah saat ini banyak anak yang tidak minat terhadap sesuatu tetapi dipaksa untuk belajar sesuatu. Pada akhirnya ya tidak akan menghasilkan sesuatu secara efektif dan efisien. Tentunya anak-anak akan merasa bosan, merasa tidak semangat untuk mempelajari sesuatu yang tidak sesuai dengan minatnya. Maka memang seharusnya kita itu belajar sesuai dengan minat kita. Siswa itu harus diarahkan agar bagaimana dia mengenal minatnya sendiri dan dia fokus pada minatnya itu. Karena kalau kita belajar sesuatu yang sesuai dengan minat kita itu tanpa disuruh pun dia akan belajar gitu ya. Dia akan mempelajari apa yang dia minati. Seperti hobi sesuai minat atau hobi atau kecenderungan dan seterusnya. Jadi belajar itu harus disesuaikan dengan kecenderungan, ke hobi, ke minat anak tersebut. Yang ketiga, belajar harus melalui pemecahan masalah terhadap masalah hidup. Ya, masalah hidup ini macam-macam ya. Seperti saya katakan tadi, saya ulangi, problem intelektual, problem sosial, problem emosional dan seterusnya. Peran guru adalah membimbing ya, bukan menunjukkan. Jadi bukan menunjukkan, membimbing. Jadi dalam membimbing di sini tentu peran guru itu hanya memberikan tips-tips, memberikan rangsangan-rangsangan ya, agar siswa itu mau belajar secara mandiri, mau berkembang secara mandiri, mau
memecahkan problem yang dia hadapi secara mandiri dan seterusnya. Yang kelima, sekolah harus saling bekerja sama, bukan saling bersaing. Nah, seharusnya sekolah-sekolah yang ada antara sekolah-sekolah A, B, C itu seharusnya saling bekerja sama dalam membentuk masyarakat yang progresif, dalam membentuk masyarakat yang maju, dalam membangun siswa itu, dalam membimbing siswa itu agar memiliki kemajuan dalam berpikir, kemajuan dalam sisi spiritual, kemajuan dalam sisi emosional dan seterusnya. Itu seharusnya saling bekerja sama. Jangan ada sekolah-sekolah yang sekolah unggulan, sekolah non unggulan dan sebagainya. Seharusnya bukan begitu menurut progresivisme. Sekolah itu seharusnya saling bekerja sama dalam rangka apa? Dalam mendidik anak itu, sehingga apa? Sehingga akan tercipta masyarakat yang seimbang nantinya. Tidak ada masyarakat yang tersisihkan, ada masyarakat kelas 2, kelas 3 dan seterusnya semacam itu. Orang-orang progresivisme memiliki asumsi-asumsi, memiliki pemikiran-pemikiran mendasar kenapa mereka berpikiran demikian. Kenapa mereka berkesimpulan bahwa seharusnya pendidikan itu harus progresif, harus memiliki kemajuan-kemajuan. Asumsinya adalah bahwa muatan kurikulum diperoleh dari minat siswa. Bahwa kurikulum itu seharusnya disusun sesuai dengan minat siswa, bukan disusun menurut disiplin-disiplin keilmuan tertentu. Ya, kita tahu bahwa secara mendasar misalnya pohon keilmuan atau peta keilmuan itu kan selama ini terbagi menjadi peta pokok 3. Peta pokok dari keilmuan itu ada 3 gitu ya. Ada ilmu ada ilmu alam ya, ilmu alam, ada ilmu sosial, dan yang ketiga adalah ada humaniora. Nah, ilmu alam ini kemudian terpecah kan menjadi beberapa ilmu pengetahuan kan, ada biologi, ada fisika, ada kimia. Ini kan ilmu alam ya, kalau dalam istilahnya Anda yang sekolah dulu IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Kemudian ada IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, ilmu pengetahuan sosial ini dipecah lagi menjadi beberapa ilmu pengetahuan ya, seperti ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik dan seterusnya. Kemudian ada humaniora. Ya, humaniora ini seperti sastra, sejarah, bahasa dan seterusnya itu ya. Nah, seharusnya kurikulum itu tidak disusun sesuai dengan disiplin-disiplin keilmuan tadi. Disiplin ilmu alam, ilmu sosial, atau ilmu humaniora tadi. Tidak. Tetapi seharusnya kurikulum itu disusun sesuai dengan minat siswa. Karena apa? Karena siswa itu akan dia menghadapi kehidupannya, dia akan menghadapi kehidupannya secara mandiri, maka dia perlu bekal untuk menghadapi kehidupan itu sesuai dengan minatnya masing-masing. Tentu akan berbeda minat siswa yang suka berpikir, minat siswa yang suka dengan musik, minat siswa yang suka dengan seni dan lain sebagainya. Tentu akan berbeda-beda kebutuhannya. Maka seharusnya kurikulum itu disesuaikan dengan minat siswa, bukan disusun sesuai dengan disiplin keilmuan tertentu. Yang kedua, pengajaran disebut efektif jika mempertimbangkan minat dan kebutuhan siswa secara menyeluruh. Jadi ya sama dengan poin pertama tadi, cuma kalau kurikulum itu disusun sesuai dengan minat siswa, maka kemungkinan besarnya pengajaran itu akan lebih efektif. Karena apa? Karena dari siswa itu sendiri ada motivasi, karena minat gitu ya, maka ada motivasi intrinsik dalam diri siswa itu untuk berkembang. Yang ketiga, asumsi yang ketiga, pembelajaran harus aktif dengan memberi siswa pengalaman-pengalaman yang memungkinkan mereka melakukan kegiatan. Jadi pembelajaran itu harus aktif. Jadi
memberikan pengalaman siswa, memberikan kesempatan siswa itu untuk mengalami berbagai macam hal. Tentu dalam konteks ini mungkin guru-guru atau pendidik yang progresif itu akan memberikan banyak tugas gitu. Karena kalau guru progresif itu tentu akan memberikan pengalaman-pengalaman yang seluas mungkin kepada siswa, maka konsekuensinya guru itu akan memberikan banyak tugas kepada siswanya itu untuk memecahkan berbagai macam problem-problem, entah itu materi itu ya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, tujuan pendidikan adalah menjadikan siswa berpikir secara rasional sehingga menjadi cerdas. Ya. Mengarahkan siswa itu berpikir menjadi pemikir yang cerdas dan dapat berkontribusi bagi masyarakat. Ya. Karena siswa itu menurut progresivisme dibekali dengan strategi problem solving, maka seharusnya siswa itu setelah lulus gitu ya berkontribusi bagi perkembangan masyarakat itu sendiri. Kelima, siswa sekolah mempelajari nilai sosial sekaligus individual. Jadi yang dipelajari oleh siswa itu adalah nilai-nilai sosial sekaligus nilai-nilai individual. Apapun materinya, entah itu materi pengetahuan alam dan lain sebagainya, tetapi pendidikan itu tidak boleh lepas dari yang namanya nilai sosial sekaligus nilai individual. Yang keenam, manusia selalu berubah secara konstan. Manusia itu akan mengalami perubahan-perubahan, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi. Oleh karenanya, pendidikan itu memungkinkan menjadi sarana untuk menjadikan perubahan manusia ke arah yang lebih baik. Karena manusia itu mengalami perubahan-perubahan setiap zaman, maka pendidikan itu seharusnya menjadi wadah agar siswa itu berubah menjadi lebih baik, ya. Bukan malah berubah menjadi lebih buruk, bukan malah kelakuannya menjadi tidak bermoral gitu. Tapi siswa itu seharusnya sekolah itu seharusnya menjadi wadah agar dasar manusia yang terus berubah itu menjadi berubah ke arah yang lebih baik gitu ya. Karena dasar manusia itu adalah berubah, maka agar perubahan itu bermanfaat bagi manusia, maka perubahan itu seharusnya diarahkan kepada hal-hal yang lebih baik. Nah, itu adalah kesempatan sekolah. Sekolah itu seharusnya menjadikan manusia itu lebih baik ya, bukan malah menjadikan mereka tidak berkembang gitu ya. Karena mungkin ya kesalahan kurikulum dan seterusnya ya. Oke. Implikasi saya kira implikasi sudah jelas ya dari penjelasan tadi. Namun secara lebih spesifik mungkin implikasinya seperti ini ya, pada aspek perhatian terhadap anak. Nah, implikasinya dalam pendidikan tentu pemahaman progresivisme ini perhatian terhadap anak itu lebih terpusat gitu ya. Artinya pendidikan itu pusatnya itu pada anak, bukan pusatnya itu pada guru. Artinya guru itu hanya membimbing gitu ya. Tapi pusat dari proses pendidikan itu ada pada peserta didik atau siswa, di mana semua muatan nilai-nilai yang akan diajarkan, yang akan dididik kepada siswa itu seharusnya juga bersumber dari siswa itu sendiri. Secara tujuan pendidikan, maka progresivisme ini memberikan sumbangsih pemikiran bahwa tujuan pendidikan itu adalah memberikan keterampilan peserta didik untuk berinteraksi dengan lingkungan yang selalu berubah. Yang kedua, menekankan bagaimana berpikir, bukan apa yang dipikirkan. Jadi materi itu tidak terlalu penting di sini ya. Materi pelajaran itu tidak terlalu penting bagi siswa itu, tetapi yang lebih penting itu adalah bagaimana siswa itu bisa berpikir ya, secara mandiri sehingga dia yang menciptakan materi-materi itu sendiri, bukan materi-materi yang sudah ada itu, tetapi bagaimana siswa itu bisa berpikir sendiri
dalam memecahkan semua persoalan sehingga dia menciptakan materinya sendiri, menciptakan konsep-konsep sendiri, menciptakan pemahaman-pemahaman sendiri, menciptakan bahkan ya menciptakan teori-teori sendiri. Kemudian pada aspek pandangan tentang belajar, pengetahuan itu digunakan untuk mengatur pengalaman, menangani situasi baru sebagai dampak perubahan. Jadi pengetahuan itu digunakan untuk mengatur pengalaman saja. Ya, jadi kalaupun toh ada materi-materi yang perlu dipelajari oleh siswa, nah, materi-materi pengetahuan itu hanya digunakan untuk mengatur ya, mengatur pengalaman-pengalaman yang akan dia alami dan juga bagaimana dia memecahkan berbagai persoalan kehidupan itu melalui pengetahuan-pengetahuan yang ada itu, sehingga siswa itu mampu menangani permasalahan-permasalahan kehidupan itu secara mandiri. Ya. Dalam aspek kurikulum dan peran guru, kurikulum disusun berdasarkan pengalaman siswa ya, berdasarkan minat siswa tadi ya. Kemudian peran guru di sini tentu adalah sebagai pembimbing membantu siswa dalam menentukan dan memilih hal dalam pembelajaran. Oke. Meski demikian, meski terlihat agak ideal gitu ya pemikiran progresivisme ini, ada kritik ya terhadap aliran progresivisme bahwa siswa itu tidak mempelajari warisan sosial atau warisan nilai atau warisan kebenaran. Oleh karenanya, siswa tidak dapat mengetahui apa yang seharusnya diketahui oleh orang yang terdidik. Nah, karena pemikiran progresivisme itu menyatakan bahwa siswa itu harus menyusun pengetahuannya sendiri, menyusun nilai-nilainya sendiri melalui kegiatan problem solving gitu ya. Maka dampaknya siswa tidak akan mempelajari warisan sosial. Dampaknya adalah siswa juga tidak akan mempelajari nilai-nilai kebenaran yang sudah dipahami oleh orang-orang dulu. Padahal itu juga penting gitu ya. Nilai-nilai kebenaran yang dibawa oleh orang-orang sebelumnya itu, oleh orang tua kita, oleh orang-orang sebelum kita itu penting juga untuk diketahui gitu. Cuma karena pikiran progresivisme ini mengatakan bahwa siswa tidak perlu mempelajari nilai-nilai yang sudah ada lama gitu kan. Nah ini justru akan menjadikan siswa itu radikal ya, radikal maksudnya di sini terlalu radikal untuk menghadapi persoalan-persoalan kehidupan itu. Ya, maka ini adalah sebuah kritik terhadap aliran progresivisme itu, karena tentu warisan sosial, warisan budaya, warisan nilai, warisan kebenaran yang dibawa oleh orang dulu itu tentu sangat bermanfaat ya bagi kita gitu ya. Namun menurut progresivisme itu tidak terlalu penting kata mereka. Sehingga ini adalah kritik ya. Ini adalah kritik terhadap orang-orang progresif. Yang kedua, progresivisme mengabaikan kurikulum yang telah ditentukan sekolah. Artinya apa? Sekolah-sekolah yang ada itu tentu menyusun kurikulum itu atas pertimbangan-pertimbangan yang pertimbangan-pertimbangan pemikiran yang mendalam tentunya. Namun karena progresivisme menginginkan kurikulum itu disusun sesuai dengan minat siswa gitu ya, maka itu tentu akan terjadi chaos, terjadi pertentangan-pertentangan bagi sekolah gitu, karena sekolah itu memiliki program sendiri bagaimana mendidik siswa itu menjadi orang yang lebih baik. Yang ketiga, progresivisme mengurangi bimbingan dan pengarahan guru sehingga siswa memilih beraktivitas sendiri. Nah ini karena menurut progresivisme itu guru itu hanya bertugas sebagai pembimbing gitu ya, maka peran guru itu sangat sedikit dalam mengantarkan siswa itu menjadi orang yang lebih baik. Ini mengindikasikan bahwa siswa itu beraktivitas secara mandiri. Nah ini justru realitanya kalau siswa dibiarkan beraktivitas sendiri, malah siswa itu tidak akan menjadi
menjadi lebih baik gitu ya, malah seenaknya sendiri malah. Ini kritik terhadap pemikiran progresifisme. Yang terakhir adalah siswa menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Nah, dikhawatirkan mereka akan menjadi manusia yang tidak memiliki disiplin diri dan tak mau berkorban demi kepentingan umum. Nah, gini, karena siswa dibiarkan secara mandiri menghadapi problem kehidupannya, si guru hanya membimbing, maka itu akan berakibat pada siswa bisa-bisa mementingkan dirinya sendiri. Memang mungkin akan mandiri ya, siswa akan menjadi orang yang mandiri, tetapi karena dia merasa mandiri, merasa bahwa dia pintar karena dirinya, merasa menjadi orang yang baik karena memang dirinya yang berusaha gitu, maka dia akan bisa saja terjerumus pada mementingkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain gitu ya. Oke. Baik, itu ya yang bisa saya sampaikan dari aliran pemikiran progresivisme ini dan implikasinya dalam pendidikan. Mungkin bagi mahasiswa ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Moderator Firmaning. Berbicara tentang kurikulum progresivisme ini kan menyesuaikan berdasarkan minat siswanya. Nah, kalau semisal pembelajarannya itu seperti sekarang ini, Pak, gimana cara seorang pendidik itu bisa meminat siswanya di sini, di situ gitu. Terima kasih, Pak. Maksudnya online gitu. Iya, Pak, benar. Oke. Nah, ini apa ya? Problem belajar online itu baru kita hadapi selama kurang lebih 1 tahunan ini ya. 1 tahunan ini dari sejak 2020 sampai 2021 ini 1 tahunan lah. Dan tentunya ini adalah hal baru bagi seluruhnya, di mana-mana di dunia ini, entah di negara berkembang, di negara maju, di negara miskin dan seterusnya, semua pembelajaran memang dilaksanakan secara online semuanya, menggunakan media semacam ini semuanya juga. Maka tentu hal ini pemikiran progresivisme ini relevan ya, sangat relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Di mana siswa ataupun peserta didik, entah itu siswa ataupun mahasiswa gitu, di seluruh dunia itu diarahkan untuk belajar mandiri, belajar secara mandiri di rumah masing-masing, mempelajarinya secara daring, menggunakan berbagai media yang ada, dan belum apa ya, meskipun sudah ada beberapa penelitian terkait dampak dari pembelajaran daring semacam ini dan menunjukkan bahwa pembelajaran daring ini ternyata lebih banyak tidak suksesnya dibanding yang sukses ya, karena ada yang sukses belajar secara daring, ada juga yang tidak sukses belajar secara daring. Itu lebih disebabkan karena karakter manusia itu masing-masing. Salah satu penyebabnya adalah minat itu sendiri. Bagi mereka yang sukses belajar secara daring ini, tentu kalau dalam konteks minat ya, karena mereka yang sukses itu karena memiliki minat sendiri terhadap suatu mata pelajaran gitu ya, mata pelajaran tertentu, tidak semua mata pelajaran, tetapi mungkin mata pelajaran tertentu yang dia pada dasarnya sudah memiliki minat, dan tentu dia akan berusaha secara mandiri untuk mempelajari itu. Dan bagi mereka yang tidak sukses ya karena
ya dalam konteks minat ya, karena dia memang sudah tidak minat terhadap materi pelajaran yang dia pelajari gitu ya. Karena entah problemnya karena tidak mengerti atau memang apa ya, memang susah dimengerti dan seterusnya. Ya macam-macam penyebabnya gitu ya. Tetapi kalau kita lihat kesuksesan orang-orang dahulu gitu ya, yang jauh sebelum ada pembelajaran daring ini, ternyata banyak orang-orang yang sukses belajar secara mandiri gitu ya. Dan bahkan tokoh-tokoh terkenal seperti pendiri perusahaan-perusahaan terkenal dunia seperti Bill Gates, siapa Mark Zuckerberg gitu ya, pendiri Facebook, Bill Gates pendiri Microsoft, itu mereka itu justru sukses dengan belajar secara mandiri gitu ya. Sukses belajar secara apa ya, karena minat gitu, karena minat. Bill Gates misalnya, Bill Gates itu adalah pendiri Microsoft, dia yang menyusun program sehingga menghasilkan program software yang sangat sangat dibutuhkan oleh dunia ya. Seperti laptop ini kan isinya Windows ya, isinya Office gitu kan. Nah, itu disusun oleh Bill Gates. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwa Bill Gates itu dia kuliah di Harvard cuma kalau nggak keliru hanya sampai semester kedua ya. Habis semester kedua dia drop out, dia berhenti dari kuliahnya. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia selama di Harvard itu hanya belajar kaligrafi, belajar kaligrafi, tidak ada hubungannya dengan komputer, gitu ya, dengan software. Gitu. Salah satu yang dia pelajari adalah kaligrafi. Kaligrafi itu adalah bentuk-bentuk tulisan, gitu ya. Makanya sekarang kalau kita mengenal ada macam-macam huruf, Times New Roman gitu yang sering kita nulis pakai Times New Roman dan sebagainya, itu